Lasingkeru Ruka Arung Palaka, bergelar Sultan Ahmad Idris, adalah Raja Boneh ke-39 yang memerintah dari tahun 1860 hingga 1871. Ia menggantikan pamannya, Wetenriawaru Panjaitana Bese Kajuara. Lasingkeru Ruka lahir dari pasangan Sumange Ruka, Topasarai Arung Beru, dan We Baego Arung Macege, yang merupakan anak dari Lama Pasesu Toa Patunru, Raja Boneh ke-24. Selain itu, ia juga merupakan cucu Laparenrengi Arung Pugi, Raja Boneh ke-37. Setelah kematian kakeknya, Laparenrengi Arung Pugi, Lasingkeru Ruka merasa berhak atas takhta Boneh. Namun, kekuasaan jatuh ke tangan pamannya, Wetenriawaru Bese Kajuara. Karena itu ia berusaha merongrong kekuasaan sang paman dengan berulang kali mendekati Kompeni Belanda, berharap mendapat dukungan untuk menjadi Raja Boneh. Kesempatan itu akhirnya datang ketika We Bataritoja meninggalkan Boneh. Ada 7 Boneh pun mengangkat Lasingkeru Ruka sebagai Raja Boneh yang baru. Sebelum diangkat menjadi Raja Boneh, Lasingkeru Ruka pernah menjabat sebagai Arung Bulo-Bulo Sinjai. Setelah menjadi Raja Boneh pada tahun 1860, ia melepaskan jabatan tersebut. Sebagai penggantinya, Belanda mengangkat Abdul Ganing sebagai Regen Bulo-Bulo Sinjai. Selama masa pemerintahannya, Lasingkeru Ruka didampingi oleh Kadhi Boneh, Kiai Haji Adam. Ia secara rutin berangkat ke Topat Cing Bajoe setiap pekan untuk melaksanakan pengajian Al-Quran bersama warga setempat, termasuk masyarakat Mandar yang bermigrasi ke Lonrai dan Bajoe. Selain itu, Kiai Haji Adam juga merenovasi Masjid Tua Boneh Al-Mujahidin, dan atas kerjasama dengan Raja Boneh Lasingkeru Ruka membangun kantor syara di depan masjid tersebut. Bangunan bekas kantor syara ini masih dapat disaksikan hingga hari ini. Pada tahun 1871, Lasingkeru Ruka wafat saat menghadiri pengajian di Topajing Bajoe. Ia kemudian dimakamkan di kompleks Masjid Tua Boneh Al-Mujahidin Lalabata Boneh. Sepeninggalnya, takhta Boneh diteruskan oleh putrinya, We Fatimah Banri. We Fatimah Banri Datu Jeta Sultanah. Fatimah adalah Ratu Boneh ke-30 yang memerintah dari tahun 1871 hingga 1895. Ia menggantikan ayahandanya, Lasingkeru Ruka, sebagai penguasa kerajaan Boneh. Pada masa pemerintahannya terjadi penguatan hubungan kekerabatan antara kerajaan Boneh dan Gowa. Hal ini terlihat dari latar belakang keluarganya, di mana ibunya berasal dari Gowa, begitu pula suaminya. Salah satu kebijakan yang dilakukan Fatimah Banri adalah perubahan model pakaian wanita di kerajaan Boneh. Ia menciptakan busana yang disebut Waju Ponjo, yang kemudian menjadi ikon pakaian tradisional wanita Boneh. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pencipta tari Pajaga Welado. Dalam bidang militer, Fatimah Banri mengangkat saudaranya, Lapawawoy Karaeng Segeri, sebagai Panglima Perang Boneh. Pada tahun 1879, Fatimah Banri menikah dengan sepupunya dari Gowa, Lama Guliga Andi Bangkung Karaeng Popo, putra dari We pada Daeng Malele Arung Beru dan I Malingka Angkaraeng Gowa. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri bernama We Sutra Arung Apala. Sebagai tanda penghormatan, Fatimah Banri memberikan kepada suaminya hak atas wilayah Akarung yang di Palaka. We Fatimah Banri meninggal pada tahun 1895 di istananya, Sao Raja Bolamparei, yang juga dikenal sebagai Bola Subi'e. Hingga kini, sisa-sisa istana tersebut masih dapat disaksikan. Istana itu dibangun pada tahun 1871, awal pemerintahan Fatimah Banri. Setelah kematiannya, suaminya, Lama Guliga Andi Bangkung Kareng Popo, berusaha menggantikan posisi Fatimah Banri sebagai Raja Boneh dengan mendekati adat 7 Boneh. Namun upayanya dihalangi oleh Lapawawoy Karaeng Segeri, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Perang Boneh, sekaligus Tomari Laleng Boneh. Alasan penolakan ini adalah karena selama Fatimah Banri masih hidup, Kareng Popo sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Boneh bersama para pengawal Jawanya. Banyak tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat kecil, sehingga ia tidak disukai oleh masyarakat Boneh. Sebagai gantinya, ada 7 Boneh atas desakan rakyat mengangkat putri Fatimah Banri, We Sutra Arung Apala, sebagai Raja Boneh
Meskipun saat itu ia masih berusia 13 tahun, namun pengangkatan ini ditolak oleh pembesar Kompeni Belanda di Makassar, Tuan Brand Manrits. Ia khawatir bahwa pengangkatan W. Sutra dapat menyebabkan penyatuan Boneh dan Gowa untuk melawan Belanda. Akhirnya, melalui kesepakatan antara adat Tujuh Boneh dan pihak Belanda, yang diangkat menjadi Raja Boneh adalah saudara Fatimah Banri, yaitu Lapawawoi Karaeng Segeri. Saat ini makam W. Fatimah Banri terletak di kompleks Masjid Tua Boneh Al-Mujahidin, berdampingan dengan makam ayahandanya Lasingkeru Ruka. Lapawawoi Karaeng Segeri adalah Raja Boneh ke-31 yang memerintah dari tahun 1895 hingga 1905. Ia naik takhta menggantikan saudaranya W. Fatimah Banri. Sebelum menjadi raja, Lapawawoi dikenal sebagai Panglima Perang Boneh dan Tomari Laleng Boneh. Hubungan baik antara Lapawawoi dan Belanda dimulai pada tahun 1865 ketika ia membantu kompeni memadamkan pemberontakan Raya Turatea di Jeneponto. Berkat kecerdasan dan pendekatan persuasifnya, ia diangkat sebagai dulung Panglima lokal di wilayah Ajangale, Boneh. Pada tahun 1868, ia kembali diminta membantu Belanda menghadapi pemberontakan Marudani Karaeng Bonto-Bonto di Kerajaan Labakang, Pangkep. Kedekatannya dengan Marudani memungkinkan Lapawawoi mendamaikan pihak pemberontak dengan Belanda pada tahun 1878. Atas jasanya sebagai perantara perdamaian, ia dianugerahi kalung bintang emas, De Grote Gouden Ster voor Trouwen en Verdienste, dan gelar Karaeng Segeri. Saat W. Fatimah Banri menjadi Raja Boneh, Lapawawoi diangkat sebagai Panglima Perang Boneh. Setelah Fatimah Banri wafat, adat Tujuh Boneh dan Belanda sepakat mengangkat Lapawawoi sebagai Raja Boneh. Ia menempati istana Saoraja Bolamparea atau Bola Subiye. Pada 16 Februari 1895, Boneh menandatangani perjanjian dengan Belanda yang disebut Korte Verklaring, kontrak pendek, yang isinya antara lain, Kerajaan Boneh mengakui kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan. Boneh tidak boleh menjalin hubungan dengan bangsa lain selain Belanda. Boneh harus menaati peraturan yang dibuat oleh Belanda. Namun setahun kemudian, Lapawawoi mulai menunjukkan sikap perlawanan dengan melarang Belanda memungut cukai di Pelabuhan Makassar. Hal ini membuat Belanda mulai mencurigainya. Pada tahun 1896, Lapawawoi menunjuk putranya, Abdul Hamid Baso Pagilingi, sebagai Panglima Kerajaan Boneh dan membangunkan tempat tinggalnya, Saoraja Peta Ponggawai, yang kemudian lebih dikenal sebagai Bola Soba. Pada tahun 1904, hubungan Boneh dengan Belanda semakin memburuk ketika Gubernur Jenderal Belanda meminta izin membangun loji di Pelabuhan Bajo dan Palimi, tetapi ditolak oleh Lapawawoi. Meskipun Belanda berjanji memberikan upeti, tawaran itu tetap ditolak. Karena sikap Lapawawoi yang semakin menentang, Belanda menyerang Boneh pada tahun 1905 di bawah pimpinan Kolonel Van Lunen. Lapawawoi mundur ke Palaka, Pasempe, Lamuru, dan akhirnya Pitumpanua Wajo untuk menghindari serangan. Sementara itu, Panglima Perang Boneh, Abdul Hamid Peta Ponggawai, bersama beberapa pemimpin Boneh, seperti Ali Arung Cenrana, Lama Sikiring Arung Macege, Lama Pasereh Dulung Ajangale, Lanompo Arung Bengoh, Sulewatang Sailong, dan Lapagek Arung Labuaja, terus melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Pada 18 November 1905, pertahanan terakhir pasukan Boneh berada di Bulu Awo, perbatasan Siwa Tanah Toraja. Peta Ponggawai memilih gugur dalam pertempuran daripada menyerah. Raja Boneh Lapawawoi akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Sepeninggal Lapawawoi, pemerintahan Boneh hanya dijalankan oleh adat Tujuh Boneh di bawah tekanan Belanda, menyebabkan kekosongan kekuasaan kerajaan. Pada 2 Desember 1905, Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta menetapkan penyatuan Boneh, Sopeng, dan Wajo dalam satu pemerintahan bernama Afdeling Boneh yang berpusat di Pompanua. Pada tahun 1922, ibu kota Afdeling Boneh dipindahkan dari Pompanua ke Watamponeh
dan asisten residen Belanda mulai berkedudukan di sana. Bekas kantor asisten residen Boneh kini menjadi kantor polisi militer di sekitar lapangan Merdeka Boneh. Akhirnya, pada 12 April 1931, pemerintah Belanda bersama adat Tujuh Boneh mengangkat Lama Panyuki sebagai Raja Boneh ke-32, menggantikan Lapawawoy Karaeng Segeri. Lama Panyuki Sultan Ibrahim adalah Raja Boneh ke-32 yang memerintah dari tahun 1931 hingga 1946. Ia menggantikan pamannya, Lapawawoy Karaeng Segeri, yang diasingkan Belanda ke Bandung, Jawa Barat. Pada 12 April 1931, adat Tujuh Boneh menyetujui pengangkatan Lama Panyuki sebagai Raja Boneh. Pemerintah Belanda kemudian meresmikan pengangkatannya dalam upacara penobatan yang berlangsung meriah di Watampone, dihadiri oleh para pembesar Belanda dan keluarganya. Sebelum pelantikan, pemerintah Belanda terlebih dahulu membangun istana baru untuknya. Istana ini kini dikenal sebagai Museum Lapawawoy Watampone. Setelah resmi menjadi raja, Lama Panyuki meminta kepada pemerintah Belanda agar Sao Raja Bolampare atau Bola Subie yang sebelumnya dimiliki oleh Lapawawoy Karaeng Segeri dikembalikan. Rumah tersebut disita oleh Belanda dan dibawa ke Makassar ketika Lapawawoy diasingkan ke Bandung. Permintaan ini dikabulkan oleh Belanda, tetapi kondisi rumah tersebut sudah rusak dengan tiang-tiangnya hancur. Pada masa pemerintahan Lama Panyuki, terjadi insiden pembunuhan keluarga bangsawan. Lapa Benteng Arung Macege, putra dari Abdul Hamid Peta Ponggawai, membunuh sepupunya, Deng Patobo, yang merupakan saudara dari Lasambaloge Daeng, Manaba, Sulewatang Palaka. Akibat perbuatannya, Lapa Benteng dicopot dari jabatannya sebagai Arung Macege. Sebagai pengganti, Lama Panyuki menunjuk putranya sendiri, Lapangerang, untuk menduduki jabatan tersebut. Lama Panyuki dikenal sebagai raja yang taat menjalankan syariat Islam. Pada tahun 1941, dengan bantuan pemerintah Belanda, ia mendirikan Masjid Raya Watampone. Setelah selesai dibangun pada tahun 1943, ia mengundang residen Belanda, Bos Laar, untuk meresmikan masjid tersebut. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan pada tahun 1943, tentara Jepang tiba di Boneh. Lama Panyuki memilih untuk berpihak kepada Jepang yang kemudian berkuasa di Boneh selama Perang Dunia Kedua. Namun setelah Jepang kalah oleh sekutu, Belanda kembali ke Boneh dan mencopot Lama Panyuki dari jabatannya sebagai Raja Boneh. Ia kemudian diasingkan ke Tanah Toraja. Sebagai penggantinya, atas persetujuan adat Tujuh Boneh, Belanda mengangkat Lapa Benteng, putra Panglima Perang Boneh, sebagai Raja Boneh yang baru pada tahun 1946. Lapa Benteng adalah Raja Boneh ke-33 yang memerintah dari tahun 1946 hingga 1951. Ia menggantikan Lama Panyuki yang sebelumnya diasingkan oleh Belanda ke Tanah Toraja. Lapa Benteng merupakan putra dari Panglima Perang Boneh, Abdul Hamid Peta Ponggawai, yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Buluawo, perbatasan Siwa dan Tanah Toraja. Setelah Lama Panyuki berhenti menjadi raja, tidak ada lagi putra mahkota yang dapat menggantikannya selain Lapa Benteng Arung Macege. Oleh karena itu, Belanda mengangkatnya sebagai Raja Boneh atas persetujuan anggota adat Tujuh Boneh. Lapa Benteng dilantik sebagai Raja Boneh pada 19 Juni 1946 dalam sebuah upacara adat di Watampone. Selain mendapatkan dukungan dari adat Tujuh Boneh, ia juga mengangkat pejabat-pejabat kerajaan dan mengaktifkan kembali sistem pemerintahan yang sempat dihapus oleh Belanda pada akhir tahun 1905. Dalam pemerintahannya, Lapa Benteng menyusun kembali struktur pemerintahan dengan membentuk perangkat kerajaan di antaranya. 1. Makedang Tanah, jabatan kedua setelah raja, bertugas mengepalai urusan umum pemerintahan. 2. Tomari Laleng, Ketua Dewan Adat Tujuh Kerajaan Bon, membantu Makedang Tanah dalam berbagai urusan.
3. Arung Macege bertanggung jawab atas urusan perekonomian dan pemerintahan setempat. Keempat, Arung Ponceng mengurusi kepolisian dan keamanan kerajaan. Kelima, Arung Tanete Riatang bertugas menangani urusan keuangan. 6. Arung Tanete Riawang mengawasi bidang pekerjaan umum. 7. Arung Tibojong bertanggung jawab dalam bidang pengadilan. Kedelapan, Arung Ta menangani urusan pendidikan dan perkara sipil. Dalam menjalankan pemerintahan, Lapa Benteng menghadapi sedikit kendala. Meskipun ada gerakan pemuda yang mendukung Republik Indonesia, wilayah Boneh tetap aman karena pengaruh sosial Lapa Benteng yang cukup kuat. Selain itu memberantas perjudian dan tindakan kriminal yang merugikan orang banyak. 6 bulan setelah Lapa Benteng naik takhta, Letnan Jenderal Belanda Van Mock mendirikan Negara Indonesia Timur, NIT, sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat, RIS, pada 24 Desember 1946. NIT mencakup wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara dengan ibu kota di Makassar. Untuk mengamankan NIT dari penolakan rakyat, Belanda mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Westerling yang melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan. Namun wilayah Boneh tidak termasuk dalam daerah operasi Westerling. Westerling awalnya berencana memasuki Bon karena mengetahui bahwa beberapa pemuda bangsawan setia kepada Republik Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh Lama Panyuki. Namun, melalui diplomasi yang cermat, Lapa Benteng berhasil melakukan negosiasi dengan Westerling, sehingga rencana operasi militer di Boneh akhirnya dibatalkan. Setelah konferensi meja bundar KMB pada tahun 1949, tuntutan rakyat untuk bergabung dengan Republik Indonesia semakin kuat. Pada 30 April 1950, atas nama Kerajaan Boneh, Lapa Benteng menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pada 14 Mei 1950, rakyat Boneh menggelar rapat raksasa di lapangan Kota Watampone yang menghasilkan 2 keputusan utama. 1. Menuntut penghapusan sistem kerajaan. 2. Menuntut pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komite Nasional Indonesia Daerah Boneh. Sebagai respons terhadap tuntutan ini, pada 2 Maret 1951, Lapa Benteng melepaskan jabatannya sebagai Raja Boneh, dan Dewan Adat 7 Boneh juga membubarkan diri. Hal ini menandakan pula berakhirnya Kerajaan Boneh yang didirikan sejak tahun 1330. Pada tahun 1952, Lapa Benteng meninggalkan Boneh dan menetap di Surabaya. Ia kembali ke Boneh pada tahun 1967 untuk menghabiskan sisa hidupnya. Setahun kemudian, pada 1968, ia meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Matuju, Kecamatan Awangponi, Kabupaten Boneh, berdampingan dengan makam ayahandanya, Abdul Hamid Peta Ponggawai.